يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, demikian juga taufiknya untuk hadir majelis ilmu, mengkaji dan membahas kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita masih melanjutkan babul haid. Kita masuk hadis berikutnya terkait tentang bayanu hukmi qiraatil Quran indal haid. Hukum seorang dia membaca Al-Quran di samping seorang wanita yang haid wa fi hujriha, demikian juga di pangkuannya. Baiklah, al-musannif rahimahullah Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar di pangkuanku wa ana haid, dan ketika itu aku dalam kondisi haid. Fayaqra'ul Quran, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran. Maka hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan terkait tentang seorang yang dia membaca Al-Quran di pangkuan istrinya dalam kondisi haid. Maka Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan dalam Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam, beliau katakan fihi mithlu ma taqaddama min taharati badanil haid. Maka di dalam hadis ini terdapat hal yang serupa dengan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya tentang taharati badanil haid. Wanita yang haid itu badannya suci. Jadi wanita yang haid tubuhnya tidak najis. Wa ma yulabisuha mimma lam talhaqhu najasatun, dan apa yang menyentuhnya selama tidak terkena najis. Artinya seorang suami boleh menyentuh istrinya dalam kondisi haid. Jadi boleh menyentuh istrinya dalam kondisi haid. Wa jawazu mulabasatiha aidan, demikian juga bolehnya seorang suami bersentuhan dengan istrinya ketika dalam kondisi haid, kama qulnahu, sebagaimana yang telah kami katakan. Maka di sini jadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala, bahwasanya badan atau tubuh wanita yang haid itu suci, tidak najis. Oleh karena itu Nabi SAW ketika Aisyah dalam kondisi haid, maka beliau bersandar di pangkuannya dan Nabi membaca Al-Quran. Jadi yaqra'ul Quran, Nabi membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah, padahal Aisyah ketika itu dalam kondisi haid. Sehingga Ibnu Daqiq Al-Id beliau mengatakan
wa fihi isyaratun ila annal haid la taqra'ul Qur'an. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwa wanita yang haid tidak membaca Al-Qur'an. Ini pendapat Ibnu Daqiq Al-Id. Di dalam hadis ini isyaratun ila annal haid la taqra'ul Qur'an. Wanita yang haid tidak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna qaulaha fayaqra'ul Qur'an. Karena perkataan Aisyah, Nabi sedang membaca Al-Qur'an, innama yahsunut tansisu alaih idza kana thammata ma yuhimu man'ahu. Maka ini dijadikan penegasan jika memang ada sesuatu yang menunjukkan larangan. Walau kanat qira'atul Qur'ani lil haid jaizatan, seandainya membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid itu hukumnya boleh, lakana hadal waham muntafiyan, maka waham atau persangkaan keraguan Aisyah ini tidak akan muncul. Maknanya akni tawahumam tina'i qira'atil Qur'an fi hijril haid. Maksudnya dugaan larangan membaca Al-Qur'an di pangkuan wanita yang haid. Maka Aisyah ingin menjelaskan, ketika beliau haid, maka Nabi SAW itu ada di pangkuan Aisyah sedang membaca Al-Qur'an. Maka dari sini Ibnu Daqiq Al-Id beliau berdalil, hadis ini isyarat bahwasanya wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Namun yang boleh membaca Al-Qur'an adalah orang yang dia misalkan suaminya yang tidak dalam kondisi demikian, tentunya karena dia laki-laki, membaca Al-Qur'an di pangkuan wanita yang haid. Yang di pangkuan wanita yang haid. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari madhab Syafi'i. Adapun Imam Malik atau madhab Malikiyah mengatakan hukumnya jawaz, jadi hukumnya diperbolehkan. Jadi wanita yang haid membaca Al-Qur'an diperbolehkan. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait tentang masalah ini. Demikian juga Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham Sarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan fayaqra'ul Qur'an, maka Nabi sedang membaca Al-Qur'an, qad takunu faidatal jumlah al-isyarah ila annal haid la taqra'ul Qur'an. Di antara faedah dari perkataan ini ada isyarat bahwasanya wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Walau kanat al-qira'ah laha jaizatan, seandainya membaca Al-Qur'an itu boleh untuknya, lamma kana lidzalika ma'nan, maka perkataan Aisyah fayaqra'ul Qur'an, Nabi membaca Al-Qur'an di pangkuan beliau dan beliau dalam kondisi haid, maka itu tidak memiliki makna atau informasi tambahan. Itu yang pertama. Wakila, kemudian ada pendapat yang berbeda, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, bal al-isyarah ila annal haid taqra'ul Qur'an. Justru ini hadis ini menunjukkan atau ada isyarat wanita yang haid boleh membaca Al-Qur'an. Li'annal qira'ata law kanat mumtani'atan 'alaiha, seandainya membaca Al-Qur'an terlarang bagi wanita yang haid, lam tana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal qira'ah fi mahalli hamilin lil haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang dia dalam kondisi haid untuk membaca Al-Qur'an tasrifan lil Qur'an, dalam rangka memuliakan Al-Qur'an. Dan ketika seorang dia membaca Al-Qur'an fitil kal halah, dalam kondisi haid, maka ini dalam kondisi istikdar, dia dalam kondisi ada sesuatu yang kotor pada dirinya. Wa qira'atuhu fi hijriha qira'atun fi makan istikdarin. Maka ketika Nabi membaca di pangkuan Aisyah, dan Aisyah itu dalam kondisi haid, berarti Nabi membaca Al-Qur'an fi makan istikdarin,
pada tempat yang mengandung sesuatu yang kotor. La farqa baina halatil istiqdar wa makanil istiqdar. Maka tidak ada bedanya terkait tentang kondisi dalam kondisi yang kotor, demikian juga tempat yang kotor. Jadi terkadang kita dapati satu dalil itu ternyata pemahaman para ulama terhadap dalil tadi berbeda. Ya, sebagian ulama di antara Ibnu Daqiq Al-Id berdalil dengan hadis ini ada isyarat wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Aisyah menyebutkan ketika itu Nabi bersandar di pangkuan beliau sedang membaca Al-Quran. Maka di benak Aisyah, bukan Aisyah yang membaca, tapi Nabi SAW. Maka di benak beliau bahwasanya wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, pandangan yang lain justru ini menunjukkan bolehnya seorang wanita haid membaca Al-Quran. Kenapa? Karena wanita yang haid itu dalam kondisi istiqdar, dalam kondisi dia kotor, katakanlah. Seandainya itu tidak boleh, Nabi akan melarangnya. Dan ternyata beliau berada di pangkuan Aisyah membaca Al-Quran, Aisyah dalam kondisi haid. Maka tidak ada bedanya, kata beliau, halatul istiqdar wa makanul istiqdar. Seorang dia membaca Al-Quran dalam kondisi demikian atau di tempat yang ada istiqdarnya. Maka ini perbedaan pandangan dalam menyikapi satu dalil yang disebutkan oleh para ulama. Jadi dalam menyikapi satu dalil yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, beliau mengatakan husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jamilu mu'asaratihi li ahlihi. Hadis ini menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya interaksi beliau kepada istrinya. Haitsu kana yattaqi'u fi hujri zawjihi Aisyah radhiyallahu anha wa hiya haidun fayaqra. Di mana Nabi bersandar di pangkuan Aisyah, yaitu istri beliau, padahal kondisi Aisyah sedang haid, fayaqra, dan Nabi membaca Al-Quran. Maka dari sini para ulama berdalil Nabi SAW adalah orang yang memiliki akhlak mulia, memiliki interaksi yang baik, muamalah yang baik dengan istri-istrinya. Oleh karena itu Nabi SAW atau beliau mengatakan khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan istrinya, dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Maka kita dapati Nabi SAW, beliau adalah orang yang luar biasa dalam muamalah, dalam berinteraksi terhadap istri-istri beliau. Oleh karena itu beliau sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan, baik secara fisik ataupun secara verbal. Oleh karena itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadi. Nabi SAW sama sekali tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Walam ra'atan wala khadiman. Nabi enggak pernah mukul istrinya, enggak pernah mukul pembantunya. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika Nabi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka bagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik, tidak pernah mukul siapapun juga, tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul khodimahnya atau khodimnya, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi seorang suami
dia berusaha untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berumah tangga, dan Nabi mengajarkan demikian. Kalau dia tidak menyukai satu bagian dari istrinya, maka ingat ada bagian-bagian lain, sifat-sifat lain, kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, Nabi melarang seorang dia hanya menilai keburukan istrinya tanpa melihat kebaikannya. Maka dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi katakan, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin laki-laki, katakanlah seorang suami, dia membenci seorang mukminah, yaitu istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Apabila dia tidak menyukai satu akhlak yang dia miliki, maka radiya minha akhar, boleh jadi dia akan ridho terhadap akhlak yang lain. Dan tentu sebagaimana kita tidak sempurna, istri kita juga sama. Jadi istri kita juga sama, punya kekurangan. Maka kalau ada akhlak dia atau sebagian akhlak dia yang tidak kita sukai, maka kata Nabi SAW, radiya minha akhar. Ada perangai lain, ada akhlak lain yang kita menyukainya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini, maka beliau mengatakan, yakni la yu'adil mu'minul mu'minata ka zaujatihi mathalan. Makna hadis ini, seorang mukmin contohnya tidak boleh memusuhi mukminah yang lain, yaitu istrinya. La yu'adiha wa yubghituha. Janganlah dia memusuhinya, membencinya. Idza ra'a minha ma yakrahu minal akhlaq. Apabila dia melihat akhlak istrinya yang tidak dia sukai. Wa dzalika li annal insan yajibu alaihi al-qiyamu bil adl. Ini poinnya. Karena wajib bagi seseorang al-qiyamu bil adl, bersikap adil. Wa an yura'iya al-mu'amal lahu bima taqtadihi haluhu. Dia memperlakukan orang lain sesuai dengan keadaannya. Apa itu adil? Kata beliau, wal adlu an yuwazina bainas sayyi'at wal hasanat. Yang namanya adil itu menimbang antara keburukan dengan kebaikan. Wa yanzuru ayyuhuma aktsar, dilihat mana yang lebih banyak. Wa ayyuma a'dham, dan mana yang lebih besar waqan pengaruhnya. Fayughallibu ma kana aktsar wa ma kana asadda ta'thiran. Maka dia mendahulukan yang lebih banyak dan lebih besar pengaruhnya. Hada huwal adl. Ini adalah sikap yang adil. Oleh karena itu, sebagaimana kita punya kekurangan, maka demikian juga pasangan kita punya kekurangan. Jadi ada sesuatu yang tidak kita sukai pada istri kita, demikian juga boleh jadi istri kita tidak menyukai beberapa akhlak yang kita miliki. Maka lihat dalam hal ini, la yafraq mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang laki-laki mukmin, yaitu seorang suami, dia mencela istrinya. Ya, dia mencela istrinya. Kalau dia tidak suka akhlak yang dia miliki sebagiannya, maka ada akhlak lain yang itu dia sukai, Dan Nabi SAW beliau luar biasa. Beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa kepada istri-istri beliau. Jadi kepada istri-istri beliau. Maka diceritakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari Ummul Mukminin, yaitu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hajja binisa'i. Suatu ketika Nabi pernah melaksanakan ibadah haji bersama istri-istrinya. Hatta idza kana fi ba'di thariq, hingga ketika beliau atau mereka berada di satu jalan, nazala rajulun fasaqa bihinna fa asra'a, maka ada seorang laki-laki yang turun lalu giring onta, hewan tunggangan mereka dengan cepat.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan, kadzalika sauquka bil qawarir. Apakah begitu caranya kalian menggiring kaca-kaca, yaitu maknanya adalah para wanita? Fabainama hum yasirun, maka ketika mereka sedang berjalan, jadi karena unta tunggangan itu cepat, baraka bi Sofiyah binti Huyai jamaluha, maka untanya Sofiyah itu tidak mau jalan, menderum. Jadi untanya Sofiyah menderum, dia tidak mau jalan. Wa kanat min ahsanihinna markaban, padahal unta Sofiyah itu unta yang paling bagus ketika itu. Fabakat, maka Sofiyah menangis. Itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau datang hina akhbara bidzalik, ketika diberikan informasi demikian. Faja'ala yamsahu dumu'aha biyadihi, lalu Nabi mengusap air mata Sofiyah dengan tangan beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Maka ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau. Jadi kepada istri beliau. Jadi intinya jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini jadikan dalil oleh para ulama husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jamili muasyaratihi li ahlihi. Bagusnya akhlak Nabi kepada istri beliau, kepada keluarganya, dan tentu beliau adalah teladan untuk kita dalam masalah muamalah kita di keluarga. Beliau tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya, ya. Dan akhlak ini merupakan ukuran baik tidaknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari Nabi katakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Oleh karena itu tidak perlu sebenarnya seorang dia mencari surat berkelakuan baik misalnya. Kalau dia dikatakan baik oleh istrinya, insya Allah dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia baik di luar, kemudian di keluarganya ternyata enggak, ya ini bermasalah. Nah, ini orang yang bermasalah. Kenapa? Yang paling tahu kondisi kita tatkala marah, tatkala tidak, 24 jam kita di rumah bersama keluarga kita, bersama istri kita. Maka siapa yang paling tahu karakter kita? Ya istri kita. Oleh karena itu kalau pasangan kita mengatakan, oh dia suami yang baik, dia seorang ayah yang baik, insya Allah dia adalah benar-benar orang yang baik. Tapi kalau yang keluarkan Pak Polisi, ya nggak tahu. Pak Polisi mah nggak tahu dia, ya. Kenalnya juga cuma demikian. Atau katakanlah teman kita, ya tahunya bertemu sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali, maka yang dihadapannya adalah yang baik-baik saja. Adapun boleh jadi kekurangannya itu tidak ada, kekurangannya tidak ada. Demikian juga hadis ini menunjukkan Nabi itu mengajarkan kepada kita sikap yang adil dalam menilai pasangan kita. Ya, jangan sampai kita membenci hanya karena satu sifat buruk yang ada padanya, padahal banyak sifat-sifat lain yang baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika ia tidak menyukai satu akhlak, satu sifat, maka radiya minha akhar, dia akan suka, dia akan ridho dengan sifat yang lain. Maka ini menimbang, menilai, bersikap yang adil. Jadi jangan dibalik, ya. Kemarau setahun hilang dengan hujan sehari, ya. Seorang dia sudah kebaikan misalkan banyak, tapi udah lupa dengan, ini biasanya akhlak ibu-ibu yang demikian, ya. Kamu nggak ada kebaikannya, ya. Padahal salah sekali, ya. Tapi karena ya itu yang diingat salahnya, maka Nabi ajarkan yang namanya rumah tangga itu mesti ada yang demikian. Oleh karena itu dalam hal ini in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau enggak suka satu akhlak, satu tabiat, satu perangai, ya yang lain banyak yang kita suka. Sehingga namanya
dalam membina rumah tangga butuh yang namanya kesabaran. Tidak ada pasangan yang sempurna. Jadi nggak ada pasangan yang sempurna. Sebagaimana kita banyak kekurangannya, sama pasangan kita juga banyak kekurangannya. Dan Nabi SAW mengajarkan kita yang demikian. Beliau adalah orang yang sangat lemah lembut kepada istrinya. Jadi kepada istrinya. Dan kesabaran itu sangat dibutuhkan dalam keluarga. Baik kita sebagai seorang suami, seorang ayah, maka butuh yang namanya kesabaran. Jadi butuh kesabaran, butuh kelemah lembutan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada kisah yang menarik, di antara yang menunjukkan bagaimana akhlak Nabi SAW kepada istri beliau. Beliau menjaga kecintaan beliau kepada istrinya, kasih sayangnya kepada istrinya, bahkan hatta ba'da wafatihinna. Kata para ulama, meskipun istri beliau sudah meninggal. Wa kadzalika husnu muamalata ahli zaujah wal muqarrabina minha. Bahkan beliau juga berbuat baik kepada keluarga istri dan kerabat istrinya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha itu sangat cemburu kepada Khadijah, padahal juga nggak pernah ketemu Khadijah ya. Tapi cemburunya kepada Khadijah. Oleh karena itu beliau mengatakan magirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Aku nggak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Ya, padahal Khadijah sudah meninggal. Tapi Aisyah cemburu kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Jadi belum pernah bertemu dengan Khadijah. Qalat, maka Aisyah mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syat, Nabi itu kalau beliau menyembelih seekor kambing, yaqul, maka Nabi katakan arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Maka ini bagaimana Nabi tidak melupakan kebaikan istrinya. Meskipun sudah meninggal dunia itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi berbuat baik kepada teman-teman istrinya. Dan ini akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha beliau cemburu kepada Khadijah. Maka seorang suami yang baik, seorang suami yang dia menghargai istrinya, ya bahkan meskipun dia sudah wafat, jadi meskipun dia sudah meninggal dunia, demikian juga menjaga hubungan yang baik dengan kerabat istrinya. Dan ini merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan yang namanya cemburu itu sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang wajar. Oleh karena itu Aisyah cemburu kepada Khadijah, bahkan belum pernah bertemu dengannya. Baik, kemudian faedah yang kedua, jawazu mulamasatil haid. Hadis ini dalil bolehnya seorang bersentuhan dengan wanita yang haid. Wa anna dataha wa thiyabaha ala taharah. Maka tubuh wanita yang haid, baju wanita yang haid itu suci. Ma lam yalhaq syai'an minhan najasatal haid wa nahwi, selama tidak terkena najis dari darah haid atau semisal dengan itu. Jadi boleh bagi suami dia bersentuhan dengan istrinya dalam kondisi haid. Bahkan Nabi katakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan apa saja terhadap istrimu illan nikah, kecuali nikah. Yaitu nikah di sini maknanya bukan akad nikah, akan tapi maknanya adalah yaitu berhubungan suami istri. Maka boleh mulamasatil haid, itu boleh. Baik, kemudian faedah yang ketiga, jawazu qiraatil Quran fi hijril haid wa indaha, atau fi hajril haid wa indaha wastima'iha lahu. Bolehnya membaca Al-Quran di pangkuan wanita yang haid atau di dekatnya. Wastima'iha lahu, demikian juga boleh seorang wanita haid mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa annal qira'a fi hadzal halah laisa fiha ihanatan lil Qur'an wala karahadan, karena membaca Al-Qur'an dalam kondisi seperti itu bukan bentuk ihanatan lil Qur'an, yaitu seorang dia
menghina atau merendahkan Al-Quran atau perkara yang dibenci. Oleh karena itu boleh seorang dia, misalkan seorang suami ketika istrinya dalam kondisi haid, maka boleh dia membaca Al-Quran di pangkuan istrinya. Dan ini juga dalil jawazu qiraatil Quran muttaqian, boleh membaca Al-Quran sambil tiduran. Wa muttaji'an wa ala janbihi, yani boleh seorang membaca Al-Quran sambil bersandar. Oleh karena itu masuk dalam keumuman firman Allah di surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk ataupun berbaring. Maka apa hukum membaca Al-Quran sambil berbaring? Jawabannya boleh. Hukum baca Al-Quran sambil bersandar, maka jawabannya boleh. Oleh karena itu Nabi SAW beliau bersandar di pangkuan Aisyah, jadi dalam kondisi berbaring, dan beliau sedang membaca Al-Quran. Jadi sedang membaca Al-Quran. Kemudian dibahas oleh para ulama bagaimana hukum wanita yang haid membaca Al-Quran. Jadi hukum wanita yang haid, kalau tadi kan orang yang dia suci kemudian membaca Al-Quran di dekat seorang yang haid, maka al-lajnah ad-daimah, jadi pernah ditanya dalam fatwa, hal yajuzu lil haid an taqra al-Quran duna an tamassal mushaf. Boleh enggak wanita yang haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf? Maka lajnah daimah mengatakan yajuzu lil haid an taqra'a an dhahri qalbin min ghairi an tamassal mushaf mubasharatan idza tajat li qiraatil Quran min ajli alla tansahu. Diperbolehkan bagi wanita yang haid membaca Al-Quran an dhahri qalbin dari hafalannya, min ghairi antamasal mushaf, tanpa perlu menyentuh mushaf mubasharatan secara langsung. Idza tajat li qiraatil Quran, jika dia memerlukan untuk membaca Al-Quran, min ajli alla tansahu, supaya dia tidak melupakannya. Jadi seorang wanita dia pengajar tahfidz Al-Quran dalam kondisi haid, atau seorang wanita penghafal Al-Quran dalam kondisi haid, kalau dia tidak murojaah hafalannya ketika haid, katakanlah sepekan, bahkan lebih daripada itu, hilang hafalannya. Oleh karena itu di sini kata lajnah daimah, yajuzu lil haid, boleh bagi wanita yang haid an taqra'a an dhahri qalbin, dia membaca Al-Quran dari hafalannya. Jadi dia murojaah dari hafalannya, min ghairi antamasal mushaf mubasharatan, tanpa menyentuh mushaf secara langsung, apabila dia perlu membaca Al-Quran supaya tidak melupakannya. Beda kalau dalam kondisi junub, sehingga beliau katakan bikhilafil jan atau bikhilafil junub, beda dengan orang yang junub. Falaisa lahu an yaqra al-Quran la minal mushaf wala an dhahri qalbin hatta yaghtasila. Bagi orang yang junub, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh membaca Al-Quran baik melalui mushaf atau dari hafalannya, hatta yaghtasila, hingga dia mandi. Para ulama jelaskan kenapa demikian, karena kalau orang dalam kondisi junub bisa segera mandi, beda dengan wanita yang haid. Jadi baru di hari pertama dia mandi pun, kebiasaan dia misalkan darahnya itu tetap keluar selama 7 hari, ya nggak ada gunanya dia mandi. Oleh karena itu untuk wanita yang haid, pendapat yang kuat beda dengan orang dalam kondisi junub. Kalau orang dalam kondisi junub, maka tidak boleh membaca Al-Quran baik dengan mushaf atau melalui hafalannya hingga dia mandi. Ini fatwa lajnah daimah, dan banyak ulama yang berpandangan demikian. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad,
Innahu kana la yamna'uhu syai'un minal Qur'an siwal janabah. Tidak ada sesuatu pun yang dilarang untuk membaca Al-Qur'an kecuali dalam kondisi junub. Jadi maka ini dijadikan dalil oleh para ulama, orang yang dalam kondisi junub terlarang baginya untuk membaca Al-Qur'an baik an dhahril qalbin atau anil mushaf, dari sisi hafalannya atau dengan melihat mushaf atau menyentuh mushaf. Maka ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Jadi intinya, wanita apabila dalam kondisi haid, kalau dia ingin membaca Al-Quran melalui hafalannya, maka ini diperbolehkan. Baik, kemudian ada tambahan yang disebutkan oleh sebagian ulama yang lain terkait tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Maka hadil mas'alah mimma ikhtalafa fihi ahlul ilmi rahimahumullah. Masalah ini adalah masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Fajumhurul fuqaha ala, maka mayoritas para ulama mereka berpandangan hirmati qiraatil haid Al-Quran halal haid hatta tadhura. Jadi wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran hingga dia suci. Jadi tadi disampaikan kalau fatwa Lajnah Daimah, wanita yang haid itu boleh membaca Al-Quran. Ini pandangan beliau, ini yang beliau kuatkan. Tapi pandangan mayoritas fuqaha, mayoritas ulama, ala hirmati qiraatil haid lil Quran halal haid hatta tadhura. Jadi tidak boleh wanita yang haid membaca Al-Quran hingga dia suci. Wala yustasna min dzalika illa ma kana ala sabilid dzikri wad du'a. Maka pengecualian itu boleh kalau dia tujuannya dzikir atau doa. Walam yuksid bihi at-tilawah, maka dia tidak maksudkan itu untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau seorang dia misalkan dzikir petang, dzikir pagi dengan baca ayat kursi, tujuannya bukan untuk membaca Al-Quran tapi untuk dzikir, maka ini diperbolehkan oleh mayoritas para ulama. Diperbolehkan oleh mayoritas para ulama. Apa dalil mereka? Di antara dalil yang mereka sebutkan, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Wanita yang haid, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi. Akan tapi hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, sehingga di sini tidak bisa dijadikan dalil yang kuat yang menunjukkan larangan hal ini. Dan ini juga di antara yang mendoifkannya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, itu pandangan yang pertama. Wa dhahaba ba'du ahlil ilm. Nah, sebagian ulama berpandangan, ini sebagaimana fatwa Lajnah Daimah, ila jawazi qiraatil haid lil Quran, itu bolehnya wanita yang haid membaca Al-Quran. Dan kalau ulama dulu, ini pendapat Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga yang dirojikan oleh Al-Imam As-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Apa dalil mereka bahwasanya wanita yang haid boleh membaca Al-Quran? Ingat, yang namanya membaca dalam terminologi para ulama itu membaca tanpa menyentuh mushaf. Jadi biasa dari sisi hafalannya. Kalau menyentuh mushaf beda pembahasannya. Maka di antara alasan mereka yang pertama, annal aslal jawaz wal khil hatta yakuma dalilun alal man'i. Hukum asalnya itu boleh sampai terdapat dalil yang melarang. Walaysa hunaka dalilun yamna'u min qiraatil haid lil Quran, dan di sana tidak terdapat dalil yumna yang menunjukkan larangan untuk membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, laisa fi man'il haid minal qiraah nususun sharihatun sahihah. Tidak terdapat larangan
wanita yang haid untuk membaca Al-Quran nususun shorihah, nas atau dalil yang shorih, yang sahih, dalil yang gamblang, dalil yang jelas, yang sahih, yang menunjukkan akan hal tersebut. Wa ma'lumun anna nisa kunna yakhidna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan diketahui banyak wanita mengalami haid di masa Nabi. Walam yakum yanhahunna an qiraatil Quran, dan tidak terdapat Nabi melarang mereka untuk membaca Al-Quran. Maka ini alasan yang pertama, bahwasanya wanita yang haid itu tetap boleh membaca Al-Quran. Yang kedua, anna qiyasal haid alal junub fil man'i min qiraatil Quran qiyasun ma'al farik. Adapun ulama yang mengkiaskan wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran dikiaskan dengan orang yang junub, maka ini qiyasun ma'al farik. Maka ini kias yang berbeda, enggak apple to apple. Li'annal junub bihtiarih, karena orang yang junub dengan pilihannya. An yuzila hadal mani, dia bisa menghilangkan larangan tersebut bil gusli, dengan segera mandi. Bi khilafil haid, beda dengan wanita yang haid, bukan pilihannya. Dia mau mandi, kalau itu darahnya masih keluar ya tetap saja, ya, maka statusnya tetap dalam hal ini dia hadas. Wa kadzalika fa innal haid qad tatulu muddatuhu ghaliban. Demikian juga durasi atau haid itu waktunya biasanya lama. Bi khilafil junub, beda dengan orang yang junub. Fa innahu ma'murun bil iktisal inda huduri waqti shalah. Maka dia perintahkan untuk mandi ketika tiba waktu salat. Jadi diperintahkan untuk mandi ketika tiba waktu salat. Oleh karena itu wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, bahwasanya wanita yang haid boleh membaca Al-Quran an dhahri qalbin, dari sisi hafalannya. Jadi dari sisi hafalannya. Adapun menyentuh mushaf, maka dalam hal ini pendapat yang kuat terlarang. Jadi adapun kalau dia membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf secara langsung, maka ini hukmun akhar, ini hukum yang lain, pembahasan yang lain. Annar rajih min qaulai ahlil ilm, pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama, tahrimu masil mushaf lil muhdits, tidak boleh orang yang hadas dia menyentuh mushaf, berdasarkan keumuman firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan. Artinya menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali malaikat yang disucikan. Di antara sisi pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait ayat ini benar terkait tentang Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, malaikat-malaikat yang disucikan. Maka ini ada isyarat apabila Al-Quran di Lauhul Mahfuz tidak boleh disentuh kecuali malaikat dalam kondisi suci, maka ini ada isyarat Al-Quran yang ada di bumi, mushaf Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang dalam kondisi yang suci. Oleh karena itu di hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik, An-Nasai dan yang lainnya, Nabi katakan ala yamassul Quran illa tahir. Ketahuilah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang dalam kondisi suci. Jadi kecuali orang dalam kondisi suci. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, bahwasanya tidak boleh seorang dia menyentuh mushaf Al-Quran apabila dalam kondisi berhadas. Dan wanita yang haid tentu dia dalam kondisi hadas besar. Terus gimana kalau dia bukan menyentuh mushaf Al-Quran tapi tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran atau aplikasi yang ada di HP-nya, yaitu aplikasi Al-Quran, maka dalam hal ini itu tidak disebut mushaf sehingga boleh. Jadi tidak disebut mushaf sehingga diperbolehkan. Nah, sebagian ulama melihat
dari sisi kadarnya, apabila tafsir Al-Quran itu lebih banyak dibandingkan isi Al-Qurannya itu sendiri, maka boleh disentuh. Maka dia boleh disentuh karena statusnya bukan mushaf Al-Quran. Adapun kalau aplikasi, fatwa dari para ulama, Syekh Sa'ad Al-Khoslan, kemudian Syekh Abdurrahman Al-Barok, demikian juga para ulama yang lain, karena sifatnya dia bukan seperti mushaf, dia hanya bisa terbuka ketika kita membuka aplikasi tadi, maka itu diperbolehkan. Walhamdulillah, dan ini teknologi yang ada merupakan solusi bagi para wanita penghafal Al-Quran atau pengajar tahfidz Al-Quran ketika dalam kondisi haid, maka dia tetap bisa mengajar melalui aplikasi mushaf Al-Quran yang ada di HP-nya, dan ini boleh disentuh. Dan ini boleh disentuh karena tidak dihukumi sebagaimana mushaf Al-Quran. Walhamdulillah, dan ini teknologi yang ada. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, al-ikhbar bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama ma kana fi baitihi li ta'assi bihi wallahu taala a'lam. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadis ini menjelaskan tentang al-ikhbar bi ahwalin Nabi. Informasi tentang keadaan dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama makana fi baiti, terlebih lagi di keluarga beliau. Apa tujuannya? Lita'assi bihi, supaya kita bisa meneladani beliau. Beginilah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di keluarganya. Jadi beliau biasa bercanda dengan istrinya, ya. Beliau berusaha untuk membahagiakan istrinya, sehingga ketika Aisyah dalam kondisi haid, beliau berada berbaring di pangkuannya sedang membaca Al-Quran. Apa tujuannya? Lita'assi bihi, supaya kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa istri Nabi itu banyak? Supaya kehidupan keluarga Nabi itu banyak yang meriwayatkan, sehingga kita tahu, oh ini yang meriwayatkan Aisyah, nah nanti yang meriwayatkan Sofia, yang meriwayatkan yang lain, supaya kita bisa meneladani beliau. Jadi banyak hal di keluarga Nabi sehingga kita tahu. Jadi kalau istri beliau hanya satu, ya yang meriwayatkan satu orang saja, ya boleh jadi ada hal-hal yang terlewat, ya karena banyak kejadiannya itu juga banyak, sehingga itu diriwayatkan oleh istri-istri Nabi kepada para sahabat, dan itu sampai kepada kita, sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Nah, itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa istri-istri Nabi SAW itu banyak, jumlahnya lebih dari satu, ya. Bahkan ada yang mengatakan 9 atau yang mengatakan 11. Ala kulli hal, tentu ini semuanya ada hikmahnya, dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah demikian. Jadi ilmu terkait tentang kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana muamalah beliau di keluarganya bersama istrinya sampai kepada kita. Jadi sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita di malam hari ini, yaitu tambahan satu hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam babul haid. Berarti untuk bab ini tinggal atau tersisa satu hadis lagi sebelum kita masuk ke kitabus shalah. Jadi di kitab Umdatul Ahkam untuk kitabut Thaharah bab yang terakhir babul haid. Jadi sebelum masuk kitab yang baru, kitabus shalah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan baca hadis terakhir, yaitu hadis Mu'adah terkait tentang hukum mengqadha puasa dan salat bagi wanita yang haid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin demikian, sudah masuk waktu saya. Mungkin adzan dulu, jika nanti ada sesuatu yang ditanyakan, nanti silahkan setelah adzan. Baik, jika ada yang disampaikan atau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Bolehkah kita membaca doa sebelum tidur itu keadaan junub?
doa. Iya. Ayat doa gitu. Boleh nggak seorang ketika dia dalam kondisi junub membaca wirid atau dzikir sebelum tidur? Di antaranya dia membaca ayat kursi, membaca al-mu'awwidatain, membaca surah al-ikhlas, kemudian membaca surah al-mulk misalkan. Maka jawabannya boleh karena niat dia bukan untuk membaca Al-Quran. Niat dia adalah untuk berzikir. Oleh karena itu tadi disampaikan pengecualian dalam masalah ini adalah zikir dan doa. Boleh enggak seorang dalam kondisi junub dia berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini salah satu penggalan dari Al-Qur'an. Dilihat, kalau niatnya berdoa jawabannya boleh. Tapi kalau niatnya membaca Al-Qur'an maka dia tidak boleh. Maka dia tidak boleh. Oleh karena itu, ketika seseorang dalam kondisi junub di malam hari, tetap dia dianjurkan berwirid atau dia berzikir sebelum tidur, meskipun dalam rangkaian zikirnya tersebut ada bagian dari Al-Quran, karena tujuannya bukan membaca Al-Quran, namun dia berzikir dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Iya, silakan. Ini ketika istri gitu kayak keadaan itu kayak gitu membaca Al-Quran tapi memakai mushaf tapi tanpa menyentuh, terus dibukain sama anak gitu. Iya boleh jawabannya. Jadi apa hukumnya seorang wanita dalam kondisi haid dia membaca Al-Quran bukan dari sisi hafalannya tapi dengan melihat mushaf? Boleh asalkan tidak menyentuh mushaf. Yang bukain anaknya, ya boleh saja. Anaknya tidak dalam kondisi haid, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Kalau tidur kan istri itu misalnya anak haid ya, apakah disunahkan berwudu? Untuk istri yang haid, wallahu a'lam, mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Apakah seorang istri yang dia dalam kondisi haid kemudian dia disunahkan untuk berwudu sebelum tidur? Tapi wallahu a'lam dohirnya tetap dianjurkan berwudu karena itu bagian dari adab sebelum tidur. Meskipun bukan berarti wudunya akan menghilangkan hadas dia, tidak. Tapi tujuan dia berwudu di sini inilah adab sebelum seorang dia tidur, berwudu terlebih dahulu. Namun pastinya mungkin nanti saya akan lihat bagaimana penjelasan para ulama. Namun kalau tujuannya adalah melaksanakan adab wudu tadi, sebagaimana orang yang dia junub tetap dianjurkan dia membaca dzikir-dzikir sebelum tidur karena tujuannya bukan untuk membaca Al-Quran, maka demikian juga wanita yang dalam kondisi haid tatkala berwudu tujuannya bukan untuk menghilangkan hadasnya, namun dalam hal ini dia melaksanakan adab yang dituntunkan oleh Nabi sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Namun lebih pastinya mungkin nanti kita akan lihat keterangan para ulama terkait tentang masalah ini. Baik, ada lagi? Cukup ya, mungkin jika tidak ada ya mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada sesuatu yang kurang jelas, masih muskil, maka silakan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.